Al-A'raf ayat 23, ayat 22 di situ dikatakan apa? Fadallahuma bihurur falama dan seterusnya. Bahwa Allah itu mengampuni dosa tetapi niscaya. Baca, sorry ayat 23. Qala rabbana dzalamna anfusana, di situ dikatakan niscaya. Hanya semoga, tidak pasti. Di mana kepastian? Bang RK dari tadi nanya, saya dari tadi kepastian, pasti, bukan niscaya. Niscaya itu hanya semoga. Ya, oke, silakan saya kembalikan ke Bang RK. Oke, terima kasih ya, singkat padat jelas ya. Jadi gini ya, ini bicara tentang hukum, saya menambahkan hukum keadilan dan hukum kasih Allah ya. Jadi jangan sampai Uniriva memberikan sebuah argumentasinya sama seperti umat Marsion yang menganggap bahwa hukum keadilan adalah sebuah kejahatan yang dibuat oleh Allah. Nah ini parah nih. Kemudian ya kita kembali pada tema. Oh, saya jawab dulu pertanyaan. Uniriva mengatakan Firdaus ya. Dan di mana Yesus sudah di surga? Nih, makanya baca Alkitab. Perhatikan. Kisah Rasul pasal Kisah dalam Kisah Rasul ya, pasal 20 ayat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat Yesus ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga, jederkan. Yesus yang terangkat ke sorga, berarti Yesus di mana? Di sorga. Yesus bukan di taman." Nih, kemudian Uniriva, tadi kau mengatakan bahwa ya Allah kamu yang maha bijaksana itu, ya Allah kamu yang maha bijaksana itu, kenapa di dalam hadis Bukhari 2548, nanti sebentar saya akan bawakan ya, saya bacakan. Ini waktu ya. 2548 di mana Muhammad tidak bisa membela keluarganya semua. Jawab tuh. Allah kamu yang maha bijaksana itu, kenapa Muhammadmu nggak bisa bela? Aku tidak dapat bisa membelanya. Jawab. Wahai putri Muhammad, mintalah kepadaku. Bagaimana ini? Muhammad bilang, aku tidak dapat bisa membelamu. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membelamu. Ya, tolong jawab. Ini dua orang kelihatan pucat, kujadikan badut di sini dua orang nih. Kujadikan badut dua orang. Jawab pertanyaan saya. At-Tahrim ayat yang ke-8, kemudian Bukhari 2548, tolong kau jawab ya. Kalah debat, kalah PK. Jeder. Kalah debat. Menang PK. Baik. Nah, jawab tuh. Andar, jangan terdiam, jangan hanya kasih Uniriva, kamu juga jawab. Takut kau baik, ya. Baik. Uni gimana nih? Aku dulu sebentar ya. Baik. Jadi inilah umat terjemahan dibohongi dengan terjemahan. Nih, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, RK sudah berbohong. RK, tadi kamu membuka Kisah Para Rasul nomor ke berapa ini? Nah, kita lihat teman-teman ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Coba, langit dalam bahasa Yunaninya uranon. Ini ya, langit uranon. Kemudian ketika diterjemahkan sorga, ini dalam bahasa Yunaninya juga uranon. Kenapa ada dua terjemahan yang berbeda? Makanya di dalam iman Islam, Yesus itu tidak pernah masuk ke sorga. Tidak ada dalil dan riwayat Yesus terangkat ke sorga. Yesus di dalam iman kami berada ke langit kedua, di langit kedua. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan Yesus bukan di sorga, tetapi di langit kedua. Kemudian dalam agama Katolik sendiri, umat Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan di dalam KGK 841. Saya tunjukkan. Ya. KGK 841. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, jederkon. Ternyata menurut KGK, umat Islam mendapatkan keselamatan juga. Yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Ini loh, saya ulangi ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Kamu katanya ikut budaya apostolik, ya, ikut magisterium gereja. Sementara buah dari magisterium gereja itu KGK, umat Islam juga mendapatkan rencana keselamatan dan mendapatkan keselamatan, jederkon. Bubuk. Kemudian kita di dalam Islam masuk surga itu bukan karena amal, tetapi amal baik kita
bisa menyebabkan kita masuk surga. Di mana Quran surat Al-Muluk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Cederon. Silakan Uni, lanjut. Ya, yang pertama, saya masih belum mendapatkan jawaban dari Joseph. Dia justru memvalidasi Tuhannya keji dan kejam. Karena apa? Daud berhubungan badan, maka anak-anak hasil hubungan badan itu yang disiksa sama Tuhan. Maka memang Tuhannya ini Tuhan yang tidak mampu menghandle bagaimana manusia menjadi keji kemudian. Saya tadi tanya, anak kecil itu masuk surga atau masuk neraka? Dia tidak menjawab, teman-teman. Lalu dia mengatakan di Islam kan juga begitu, anak hasil ini begitu-begitu. Nggak ada. Kau baca ini hadisnya. Kau jangan tipu-tipu, mentang-mentang Kristen boleh berdusta dalam segala hal. Nih, dalam ijma para ulama sahih ini, nomor Sahih Bukhari nomor 6110 ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ngerti kau ini? Mau anak hasil perjonian kek, mau anak hasil apa kek, dia fitrah. Di agama kau, anaknya Daud lahir hanya untuk disiksa Tuhan kau. Makanya aku tanya, itu anak mati masuk surga atau masuk neraka? Kalau anak itu masuk neraka, berarti Tuhan kau memang keji. Anak kecil lahir hanya untuk masuk neraka menebus nenek moyangnya. Ya, nenek moyang Tuhan kau ditebus sama anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Tapi lucunya Tuhan kau memberikan hukum yang tak terpakai. Ini nggak konsistennya baik Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Nggak tahu Tuhan Roh Kudus kau kayaknya nggak konsisten juga tuh. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Ini yang kutanya Yosef. Ini pastilah, nggak pasti ternyata. Pastilah keduanya dihukum metong. Ini kutanya. Dihukum mati nggak itu si Daud? Nenek moyang Tuhan kau? Enggak. Nah, kau bilang perempuan separuh otak. Kau tunjukkan dalilnya kepadaku separuh otak. Biar ketahuan kalau kau penipu. Emang Kristen ini boleh menipu dalam segala hal. Kau tengok nih, Tuhan kau mengatakan perempuan lain itu dogi. Yesus menjawab tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Bahkan Burita Wayu pun memvalidasi memang Tuhan kau mengambil terminologi guguk. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Tuhan kau rasis. Tuhan kau rasis. Makanya aku bilang Tuhan kau rasis, suku Amalek tidak diutus rasul kepada mereka. Tapi mereka tidak nyembah Tuhan Bapak kau itu, Tuhan kau yang Bapak. Tapi mereka dihabisi sama Tuhan kau. Sementara Tuhan Anak berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia nyungsep 3 hari 3 malam mati. Baru 40 hari kemudian bangkit baru naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Tuhan kau hari pertama dia mati betul-betul ke Firdaus. Tunjuk, aduh kena apa lagi aku data. Aku turun dulu kena. Waduh. Sabar, saya mau gasin ini. Kena nih dia nih. Ripa udah mengakui Tuhan kita ke surga kan? Ripa sudah mengakui Tuhan kita ke surga kan? Ya, kena tuh dia. Udah kena si Ripa, udah kena dia. Ya, udah kena si Ripa, dia sudah mengakui Tuhan kita ke surga. Kenapa dia kena report terus? Karena mulutnya nggak bisa dijaga. Mulut ember. Gimana Bang RK, mereka itu kayak sengaja gitu loh, udah diperingatkan tadi nggak usah kasar-kasar, nggak bisa mereka, kayaknya sengaja mereka itu. Gak apa-apa Bang Yosef, memang etikanya kayak gitu. Gak apa-apa. Memang etikanya kayak gitu. Cap, udah jangan curhat ya. Jangan curhat. Karena Tuhan Di kau mana ada curhat. kata sorga tuh? Udah Gua duluan ya. Terjemahannya salah. Gue duluan ya. Ya, sabar. Yosef gue duluan ya. Ya. Mana ada kata sorga di situ? Udah diam Nander. Sabar Nih. dulu. Sabar dulu. Lima. Ya. Jadi kasihan si Ripa. Ya, saya ini sebenarnya kasihan sama si Ripa. Ya, jadi gini, dengar baik-baik ya. Ripa ketika dia menyerang kekristenan atau menyerang Alkitab, Ripa, kau mengakui tadi di penghujung perkataan kamu mengakui Yesus mati lalu dia naik ke surga. Kau udah ngakuin itu. Ya, nanti habis ini saya buat apa? Saya buat apa? Saya buat video. Kamu jangan kabur. Di penghujung lagamu, penghujung perkataanmu, kamu mengakui Yesus mati, lalu Yesus naik ke surga. Kita wahyu itu ya. Diam. Jangan potong.
Ya, Ripa udah mengakui. Jadi memang Roh Kudus menuntun ini Ripa ini mulutnya ini yang sampai ngomong. Ya, Ripa, perhatikan baik-baik Ripa ya. Ini saya pertanyaan saya dari surat At-Tahrim, surat apa, Bukhari 2548. Ini kamu nggak jawab nih. Ini Bukhari 2548 di mana Muhammad tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Lihat nih. Ripa, lihat nih Ripa. Jangan tunduk begitu, malu ya. Di mana Bani Abdi Manaf ini Muhammad tidak bisa membela sedikit pun di hadapan Allah. Abdul Muthalib Muhammad tidak bisa membela sedikit pun di hadapan Allah. Bahkan putri Muhammad tidak bisa membela. Lah ngapain lo ngajak gua masuk Islam? Lo aja nggak bisa buktikan Muhammad itu masuk surga atau enggak. Bahkan Nandar, kau mengatakan tadi bahwa Muhammad itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di dalam Sirah Nabawiyah itu dalam keadaan mimpi. Kalau Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, dia naik ke langit ya, bukan ke taman. Yesus Kristus naik ke langit, berarti dia terangkat ke langit, bukan di taman ya. Bukan di kebun, bukan di jannah, bukan. Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Muhammad naik terbang ke langit hanya dalam keadaan mimpi dalam Sirah Nabawiyah. Silakan Bang Joseph, gas. Oke, saya lanjutkan ya. Berkaitan dengan bagaimana Uni Rifa mengatakan, sekali lagi, diulangi lagi mengenai hukuman bagi anak Daud. Sudah saya jelaskan itu konsekuensi atas dosa. Tadi saya sudah suruh baca, di situ dikatakan oleh Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Lalu Daud menjawab apa? Sekarang ia sudah mati, anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Kepada siapa? Kepada anaknya. Daud tahu anaknya sudah pergi dalam damai. Nggak perlu kau ungkit-ungkit. Lalu kau permasalahkan katanya. Yesus bohong katanya. Bilang ke Firdaus, taunya turun ke mana? Ke alam penantian untuk menyelamatkan Abraham. Kau baca 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar seperti Muhammad dan pengikutnya. Supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga telah dihidupkan menurut roh. Perhatikan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara kecuali Muhammad. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Jadi yang diselamatkan Yesus turun dalam penantian untuk mengalahkan maut. Maka di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 Yesus berkata kepada Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, lihatlah, aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Akulah yang awal dan akhir, al-awal, al-akhir, al-hayyu wal-qayyum, kata Yesus. Itulah bukti Yesus itu memberikan kepastian keselamatan. Ya, oke. Kemudian permasalahan mengenai sekali lagi, Nandar, kau baca yang benar di situ rencana. Kau baru diajak rencana, kau udah kegirangan. Artinya kau tahu kan, kau mau diselamatkan, makanya kau jawab iya. Rencana, teman-teman, baru rencana. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam rencana? Baca 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah kita, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua, termasuk Islam, termasuk ateis, termasuk orang yang bahkan percaya dengan iblis pun akan diselamatkan. Tetapi bagaimana keselamatan itu diperoleh? Dengan kehendak bebas atau free will. Makanya dikatakan, ditegaskan oleh Gereja Katolik melalui Lumen Gentium nomor 16. Kau baca di sini bahwa mereka semua dipanggil untuk keselamatan. Kenapa mereka semua dipanggil untuk keselamatan? Supaya kita semua berada dalam kesatuan bersama dengan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihara anak dan percaya kepadanya, aku, perhatikan kata Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Islam tidak bisa membantah, Muhammad tidak bisa memberikan hidup kekal, Muhammad tidak bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Perhatikan, saya tanya sekali lagi, akidah kalian apa? Kalian tidak jawab. Saya sudah bantah, tidak boleh dalam Islam berguru atas diri sendiri. Silakan dijawab, sudah ada datanya tadi. Oke. Udah. Rifa langsung dehidrasi. Bobok. Kau langsung bengek. Kau langsung bengek. dehidrasi si Rifa. Joseph Kau langsung ke rumah sakit abis ini. tantrum. Si Joseph langsung tantrum. Joseph, kau tunjukkan dalil mana separuh otak itu, jangan kau nipu, mentang-mentang boleh nipu dalam segala hal. Ya, tunjukkan ayat dalilnya nanti. Yuk, separuh kas otak. ini. Ya. Teman-teman, Joseph telah mengakui Tuhannya Waktu memang dulu. keji. Sabar, ya. belum itu. Oh, belum. Waktu Oh, iya. belum. Silakan nih, Aku seneng nih kalau jujur. Gaskan nih. Bubuk.
RK si Ya, Joseph. si Joseph telah mengakui ternyata betul anak kecil itu menjadi tumbal atas kekejian perilaku nenek moyang Tuhan mereka. Jadi dari tadi dia tidak menjawab. Kata dia mati damai. Yang kutanya itu anaknya mati masuk surga atau masuk neraka. Kau bilang mati damai, mati damai. Mati damai apa? Kau bilang mati ditulahi dia. Mati damai kau bilang mati ditulahi. Agak lain kau tengok. Mudah-mudahan kau mati ditulahi supaya kau bilang mati damai ya. Nah, yang kutanya dia matinya masuk surga atau masuk neraka. Kok bingung kau menjawabnya? Nggak kau jawab dari tadi. Terus Tuhan kau yang Bapak itu kenapa kayak gini? Hah? Kok nggak konsisten? Ini yang kau jelaskan. Kenapa nggak kau jelaskan dari tadi? Ini loh. Bila seorang laki-laki berzina, kau pikir si Daud itu bukan laki-laki. Laki-laki dia. Berzina. Dengan istri orang, yakni berjoninya dengan istri orang, pastilah keduanya dihukum metong. Ini kemana mau dibawa? Daud kenapa nggak dimatikan? Mentang-mentang nenek moyang Tuhan, berarti Tuhan kau rasis. Ya, itu. Nah, terus apa lagi? Oh ya, kau bilang tadi impoten, belum kujawab tadi. Yang bisa dikatakan impoten itu laki-laki yang punya burung nggak berbini, kata kau kan? Berarti Tuhan kau lah itu. Allah kami nggak punya penis. Kau ini kenapa? Impoten itu adalah penyakit daya yang tidak ada pada penis. Tuhan kami punya penis emang. Yang punya penis itu Tuhan kau, tidak beristri. Kau yang bilang tadi kan, kalau laki-laki tidak menikah maka dia impoten. Aduh, kurang ajar kali kau Joseph menghina Yesua Masya yang tidak menikah. Kau bilang dia impoten. Kok keji kali kau anak Tuhan kau bilang impoten. Agak lain kau memang Joseph ya. Nah, terus yang kutanya tadi, Tuhan kau itu kan bilang gini, coba kau dengarkan kalau Bunda Gembala ngomong, kan Tuhan kau berjanji mem-PHP orang yang mau mati tadi. Ada orang mau mati, ya kan? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kan gitu kata dia. Itu perkataan omon-omon atau jujur? Kalau jujur kemana dia? Mana dia? Kan gak ke Firdaus kan dia, menginjili ke dalam penjara kan. Firdaus itu penjara-penjara itu. Yang kutanya mana bukti kalau hari itu dia mengantarkan si orang itu ke Firdaus. Kasihanlah orang itu pelongok-pelongok. Manalah si Yesus ini katanya. Ternyata dia pergi 3 hari ke alam maut. Orang itu pelongok-pelongok di pintu surga. Inilah Tuhan kau berdusta. Kayak gini mau dipercaya ini. Ini pula kami percaya kalau dia ke surga. Jangankan penulis Matius, Markus, Lukas yang gak jelas itu penulisnya siapa. Menurut Katolik, nanti kutunjukkan data kitab kau. Tuhan kau aja berbodong. Kau bilang Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan orang. Mimpi kau. Ini Nabi Muhammad ini memberikan syafaat kepada orang yang sudah di dalam neraka. Bahkan orang yang di dalam neraka pun dikeluarkan Nabi Muhammad. Tuhan kau bisa gak mengeluarkan orang dari neraka? Gak bisa Tuhan kau. Tuhan kau masuk neraka. Kau tengok nih ya. Nabi SAW itu... Nih, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedorkon. Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan orang dari neraka? Nggak bisa. Tuhan kau pun nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi kau bilang alfa omega, kau bilang al awal wa akhir, udah berubah Tuhan kau jadi orang Arab. Berubah Tuhan kau jadi orang Arab. Oh, bukan cuman kau aja yang jadi orang Arab ya. Ternyata betul kau ngikutin Paulus ya. Paulus berkata apa? Ya, kalau ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu orang Arab jadi orang Arab. Emang buat ngajarin agama itu boleh berdusta dalam segala hal. Aku di report lagi Nandar, bentar aku turun lagi ya. Aduh. Makanya mulut itu dijaga. Kenapa mulutnya selalu tidak dijaga, Ripa? Bukan di report, mulutnya si Ripa itu nggak dijaga. Ya, mulutnya si Ripa nggak dijaga. Gitu. Pantaslah dia kena pelanggaran terus. Kenapa? Mulutnya nggak bisa dijaga. Itulah si Ripa. Ya, pencet si Nandar itu, berani nggak? Islam. Masalah terus mereka ini Bang Joseph, mulutnya nggak dijaga ini. Iya, aku juga bingung Jadi buang-buang waktu maksudnya Bang RK. Iya, Kita betul. Masalahnya di si Ripa nih, mulutnya nih. Mau nggak kita prank dia, aku gasin dia di akhir. Teman-teman, kita gasin si Ripa di akhir, mau nggak teman-teman? Biar dia mewek, nggak dijawab itu akidahnya Bang RK itu penting loh. Aku mau bahas itu dari sisi agama mereka. Kita kan Kristen Katolik, mereka akidah Islamnya apa nggak dijawab. Sabar ya. Nandar, ada suaramu, gambarnya nggak ada kayak junjungan. Sabar. Sabar, RK, sabar. Oh, banyak Pak. Junjungan. Sabar, Memang sulit tauladan sih.
Nandar. Udah kalau kalah debat udahlah jangan nyerang pribadi. Apa yang kalah debat? Kok kamu kayak kepanasan dengan saya? Kan dari tadi Sekarang sama. di mana? Di mana tadi ada kata sorga itu Uranon, sorga itu Gampang kan bisa Paradiso. ke langit kan? Udah. Gampang itu. Bukan ke sorga berarti Yesus ke langit. Sorga, Biar langit dia di mana? tahu. Sorga di mana? Di sorga mah bukan di Ya langit. udah, kenapa kau nggak jawab tadi? Udah, jangan tantrum. Jawab aja pakai data ya. Cuma apa-apa sudah tantrum. Kamu Sabar, yang sabar. tantrum dengan Suripa udah Aku aja tantrum. yang ini. Salah Joseph, salah lu. Udah gua aja yang ngejambak, salah lu. Formatnya itu Oh. salah. Tim. Oh. Oke, salah. Gua aja. Oke, waktu Uniripa diulangi ya. Uniripa Oh aja. ulang, nggak bisa dong, salah dia. Nah, waktunya belum habis tadi. 1 menit. Sisa 1 menit tadi. Silakan. 1 menit. Ya, silakan, nih Rifa. lanjut nih. Dia lagi nelpon, kamu lanjutin, jangan buang-buang waktu. Oke, silakan nih. Ya, intinya sudah diakui sama Joseph teman-teman ya bahwa Tuhannya memang keji dan mungkar ya karena menghukum anak kecil tanpa ada kesalahan ya gitu ya. Dan kedua Tuhannya PHP guys yang mengatakan bahwa hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu Tuhannya mati 3 hari terus pergi ke penjara ya, ke penjara Tuhannya ya guys, bukan malah ke Firdaus. Betul-betul PHP ini Tuhan Bapa ingkar janji, Tuhan Anak PHP, Tuhan Roh Kudus juga nggak tahu pohon ara berbuah kapan. Ya kan, hari kiamat pun nggak tahu kayak mana mau mengimani Tuhan macam gini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana mau selamat? Tuhannya aja kayak gini nggak bener, nggak beres, omongannya nggak ada yang bisa dipercaya. Banyak dustanya, banyak bohongnya. Si Joseph pun berdosa ngikutin Tuhannya. Dia mengatakan bahwa perempuan itu separuh otak. Mana dalilnya Joseph? Mana kau buktikan kalau kau Sudah jujur habis 1 separuh menit. otak? Ya Sudah mana? 1 menit. Ya tunjukkan Rifa. hadisnya nanti ya separuh otak ya. Kau bilang separuh otak, jangan dusta kau. Sabar. Udah ditelepon sama si Juma tuh kalian. Bentar Bang RK, aku ambil casan dulu laptopku. Nah, baterainya. ngecas dulu. Tenang, ngecas dulu ya. Udah ditelepon Rifa itu ulang-ulang. Udah ya. itu si Joseph mau ngecas dulu, sabar. Nandar, habis ini kau Ji, lihat, makasih Ji. Udah, Super Nandar. stiker Habis dari ini kau lihat video Singapura saya, Dolar. Nandar, Kasih 4.400. Silakan. Ya itu Cek, diterima. Diterima, Ripa. Oke, saya jawab ya. Tapi nanti dulu itu masalah wanita akalnya separoh nih. Lihat nih wanita akalnya separoh. Perhatikan. Di sini dikatakan apa? Wanita kurang akal dan agamanya. Hadis Rasulullah SAW di sini dikatakan tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Kamu baru dengar atau bagaimana, Uni Rifa? Jadi saya mengatakan Anda kurang akal dan agamanya separuh itu bukan karena saya. Kemudian perhatikan, saya juga bal-balin Nandar. Juga Rifa katanya, oh semua bayi di agama Islam fitrah. Bohong, jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena menurut Islam ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya ia menangis keras. Kenapa tau nggak? Oi teman-teman yang dokter, apalagi orang Islam, malu kalian berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena dalam Islam disebabkan bayi itu menangis karena dia ditempeleng oleh setan. Wow, tahu nggak yang selamat dari tempeleng setan? Nabi Isa putra Maryam, berarti Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan. Waduh, jujur kali Muhammad itu dan Allah buatan Muhammad itu begitu keji sama ya. Hadis loh, kenapa mengernyitkan dahi? Ini hadis loh, hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini dari NU Online, ini terverifikasi. Ya, oke. Kemudian berikutnya, kamu mempermasalahkan sekali lagi. Saya mau bertanya sama kamu. Kamu itu baca data itu jangan cherry picking. Kamu menggunakan kata Yesus rasis pakai kata anjing itu digunakan dalam bentuk diminutif. Yesus tidak menggunakan anjing yang biasa, tetapi kunarion, anjing kecil atau anjing rumah. Ini maksud untuk tertentu apa? Ciri khas berasa belas kasih. Sedangkan kalau kita merujuk kepada kebiasaan orang Yahudi merujuk kepada bangsa Goyim atau yang tidak Yahudi atau non Yahudi itu digunakan anjing. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion, anjing kecil. Dan itu ada maknanya di balik itu. Kau nggak ngerti, kau ketawa-tawa dasar wanita otak separuh. Kau jawab, Nanda, Rifa, kau tidak ada yang berani jawab pertanyaanku ya. Apa akidah kalian? Sudah 4 ronde kalian turun naik seperti Muhammad yang gak bangkit-bangkit. Itu mana akidah kalian? Ceder kalian bubuk sama Joseph karena kalian tidak mau jujur sama saya. Di mana akidah kalian? Kita bahas keselamatan. Ini dari tadi gak menyentuh sama sekali. Mana keselamatan kalian? Saya tantang kalian, mana keselamatan kalian? 3 kali ronde kalian turun naik gak jelas, tidak ada jawaban. Kabur. Rifa, kabur. Ceder.
Kabur. 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 Hah? Ini cuma nyengir doang, yang satu kenapa nge-lag? Saya lanjut sama Bang Kabur. RK, silakan. Kemana mereka ini? Menunggu terhubung kembali. Kemana nih? Mereka kemana nih? Wah, nggak mampu dialog kayaknya ini Bang Joseph. Nggak mampu mereka. Nggak kuat. Screenshot, mental screenshot lagi nyengir doang, screenshot lagi nyengir doang. mereka. Kabur ini, nggak mampu mereka Bang Joseph. Mentalnya nggak kuat. Itu sohi nggak sohi ditempeleng setan itu. Bang RK mau ngabisin waktu apa gimana? Apa kita Nggak, tunggu? jangan. Nggak enak ya? Kita tunggu aja, jangan. Biarin aja. Iya, itu jangan-jangan ditempeleng mereka sama setan, Bang RK. Aduh. Aneh loh aku Bang, dari tadi bahas keselamatan malah bahas kemana-mana. Lari Ini kemana-mana. Ini mereka kemana nih? Mereka berdua nih. Kok tiba-tiba ya? Ada apa ini? Seripa Nandar kabur ini ya. Teman-teman, di record teman-teman ya. Ini di record cepat. Nih, sudah record. Lihat nih teman-teman ya. Berdialog 2 versus 2 Yonatan Nandar ya dengan Riva, Bang RK dengan Bang Joseph. Lihat teman-teman. Kabur, si Riva kabur mencret, si Nandar juga kabur mencret. Mental mereka berdua nggak kuat hadapin kami teman-teman. Perhatikan ini teman-teman, hilang dari lain. Kalau nggak sanggup, kalau mental yang nggak kuat untuk berdebat dengan kami berdua, jangan jadi bubuk. Bubuk kalian, ya bubuk. Ya, jadi nggak usahlah sok-sokan mau berdebat sama kami. Bubuk kalian, kabur kalian, terbirit-birit. Ripa tolong aku, Ripa tolong aku, Ripa gitu. Nandar nenek gayung jangan kabur, jangan tinggalin Endang sendiri. Kanda, Uni nggak kabur Kanda gitu. Ini kenapa dia nyengir terus Bang RK? Saya jadi takut ini. TKO langsung KO. Bang Joseph, ini langsung KO. Jadi mereka gaya gini. Oh, mereka sok-sok menyerang. Di jeep satu kali kayak gini langsung tidur gitu. Mana ini Islam, jagoanmu itu kemana ini? Jagoanmu kemana? Malu kalau saya Bang Joseph, malu sekali jagoannya kabur. Malu sekali kalau saya Bang Joseph. Tapi kalau mereka udah nggak tahu malu, urat malunya udah putus. Kita ditinggal ini dasar PHP. Aduh, gimana ini Bang RK? Biarin penontonnya nonton bahwa jagoan mereka ini terbirit-birit lawan kita berdua. Ya. Nggak ada tuh tengok mereka usaha-usaha untuk DM aku lagi buka iniku. Sabar, aku telepon dulu. Kalau aku tadi pas turun itu aku kasih tahu kan, mereka nggak ada ini. Ada mereka DM bang itu. Saya telepon lah. Mana si Nandar? Saya telepon nih. Kemana mereka? Enggak angkat nih. Lah, ini kabur ke sini gimana? Ini si Nandar ada di sini nih. Gak ada si Nandar ini, gak ada. Mana dia? Kita tunggu nih. Lagi ketawa. Nandar udah live sendiri. Kemana? Ini saya telepon dia. Jangan kemana dong. Iya ini. Saya telepon nih, nggak mau angkat nih.
Trauma dia debat sama kami kayaknya. Ini nih, mana? Telepon dia nih, masuk nih, berdering nih, nggak mau ngangkat. Oh ini Nandar yang diserupakan ini, jangan-jangan. Nandar yang diserupakan ini. Nandar ada dua. Ini kenapa ini mereka? Ini Nandar, di saya nggak kelihatan Nandar ada live. Kelihatan ini. Aku nggak ada di live. Ada nggak? Ini gimana Nggak caranya keluarkan mereka nih, Pak Bang Yusuf? Coba Nandar, tonton. parah nih. Aku di sebelah, kalau teman-teman lihat di sebelah mereka lagi ngejek-ngejek aku saking mereka putus asanya. Aku dikatakan guguk katanya. Aku Kita dikatakan keluar guguk, dulu, biarkan. Bang Joseph. Kita keluar dulu coba. Udah aku keluar, iya keluar. Wah, kabur nih, teman-teman. Jangan lupa follow akun Bang RK ya, di follow akun Bang RK ya, teman-teman ya. Hmm. Mana nggak mau ngangkat nih si. Kok kayak gini sih? Kalian ini kok kabur-kabur sih? Uni kenapa kena pelanggaran terus? Dijaga bahasanya dong Uni. Iya, karena kitab kalian lah bahasanya kotor sekali. Bukan Kan gitu. setiap aku baca kitab kalian bahasanya Nggak, kotor. Makanya Bible mulut itu di-ban. Uni, Enggak, mulut Bible Uni itu di-ban harus di Utah dijaga karena emang dulu. vulgar sama kekerasan. Makanya kitab kalian itu Jaga di-banned. mulutnya Uni. Loh, memang kitab kalian itu vulgar dan banyak kekerasannya, makanya di-ban Nanti di kalau Utah kami kemarin bahas itu. yang lain, Uni coba biar Enggak usah, diskusinya enggak nih usah. efektif. RK, memang kitab kau yang porno isinya sama Kau nggak jawab pertanyaan bener saya isinya dari dalam- tadi loh. Tuhan Uni kau Rifa. ngata-ngatain perempuan. Diam, Alah, gugu kecil. Ini gugu kecil ya Nandar ya. Mereka berdua ini gugu kecil loh. Seluruh di luar orang Yahudi kata Tuhan mereka tuh gugu kecil, chihuahua mereka. Uni Rifa, coba tenang dulu Uni Rifa. Kami nggak apa-apa. Gara-gara Kamu mau- bilang gara-gara Tuhan kau bicara, makanya mau aku menghina di-ban. kami nggak apa-apa, Mem- terserah kamu. Ya, terserah kamu. Nah, kena kebenan lagi ke dia. Kebenet lagi kan dia. Kebenet lagi dia. Memang udah nggak bisa, tantruman si Ripa. Si Ripa tantruman teman ya, tantruman ya. Tantruman si Ripa nih. Gimana Bang RK? Gak tahu, mereka kena pelanggaran terus. Iya nggak enak loh. Si Rifa ini dari tadi. Sengaja loh. Kan Sengaja aku, memang. aku pun tahu, aku bisa aja kayak gitu. Ya kan, dari tadi tuh mulut pukul lantam kalau dibilang lantam. Tapi aku tahan-tahan kan, karena aku tahu. Aku baru kena ban tadi. Iya betul. Emang nggak bisa dikontrol mulutnya. Mulutnya itu udah digosok pakai minyak jelanta. Digosok sama bukan minyak jelanta, minyak apa? Minyak apa namanya? Minyak Papua itu minyak apa namanya? Minyak Papua itu minyak apa lagi? Minyak apa lagi? Minyak linta mulutnya Rita. Iya. Mulutnya itu udah digosok sama minyak linta, makanya kayak gitu dia. Udah nggak bisa tertolong si Ripa. Iya, sudah pakai minyak linta dibungkus pakai daun bungkus. Makanya otaknya kayak gitu. Bukan cuma mulutnya yang digosok pakai minyak linta, teman-teman. Otaknya itu juga digosok bukan cuma minyak linta, pakai minyak linta juga. Gitu, makanya kena pelanggaran terus. Ya jangan lupa di ini ya teman-teman ya, di love orange kan ya, love orange kan ya. Saya itu sebenarnya mau ngeprank dia, saya mau bantai dia, mau hajar dia di akhir. Tahu tuh cara Bang RK itu awalnya halus-halus dulu gitu kan. Di akhir baru kita prank dia. Kalau kita gas di awal-awal nanti dia kabur.
Harusnya kita main halus-halus dulu, di akhir baru kita ngeprank dia, ya. Itu baru enak. Si Ripa kan sebenarnya trauma berdebat dengan saya gara-gara saya ngeprank terus di akhir. Udah nggak jelas ini mereka nih, ini nggak jelas nih ya, nggak jelas nih ya. Nggak jelas. Udah nggak mau mereka berdebat sama kita, udah nggak mau, udah sengaja itu. Seperti itu teman-teman ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa suara keras-keras karena ruangan ini nggak kedap. Mungkin besok saya cari tempat baru. Ya, saya lagi di daerah rawan ya. Saya nggak mau ngomong ya. Di Jabodetabek lah. Ya, intinya gitu ya. Jadi saya nggak bisa ini ya teman-teman ya, nggak bisa ngomong keras-keras. Takut saya digeruduk nanti. Saya tahu besok saya pindah tempat kayaknya ini. Saya pindah tempat ya. Saya pindah tempat besok teman-teman ya. Bahaya nanti saya bisa digeruduk bahaya ya. Terima kasih teman-teman udah support Bang RK ya. Ya, ini saya iklan sedikit teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hati ingin dukung Bang RK punya pelayanan ya. Ya, secara offline ya, teman-teman bisa lewat sini teman-teman ya, bisa lewat akunnya Bang RK ya. Teman-teman bisa screenshot saja teman-teman. Di screenshot saja teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot saja kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanannya Bang RK, teman-teman bisa screenshot saja teman-teman ya. Bang RK sedang dalam pelayanan offline teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hati bisa screenshot saja ya. Saya mau pindah tempat dulu lokasi. Ini suara saya kedengaran dari luar ya. Ya. Suara kedengaran dari bahkan saya suara dari tadi pelan-pelan. Joseph kemana? Ini nggak ada. Mereka udah nggak live semua ini. Udah pada nggak live semua nih. Udah nggak live semua mereka ini. Nggak live semua ini. Coba sama suruh udah coba. Di follow akun Bang RK ya teman-teman ya. Jadi saya nggak kelihatan. Halo selamat malam.